Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Berbicara mengenai keselamatan kita di dalam Kristus, kita telah belajar bahwa keselamatan itu anugerah Allah, seluruh pekerjaan Allah dalam Kristus Yesus untuk menyelamatkan kita. Bahwa keselamatan dikaruniakan Allah oleh karena kasih-Nya yang besar. Di dalam Kristus kita sudah diselamatkan, sedang diselamatkan, dan akan diselamatkan. Semuanya hanyalah oleh karena kasih karunia Tuhan, anugerah oleh iman, pekerjaan yang lengkap, sempurna. Semua aspek keselamatan kita di dalam Kristus membuat kita semua layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Keselamatan kita di dalam Kristus adalah pekerjaan Tuhan yang telah selesai. Dan itu adalah anugerah yang sangat besar bagi kita. Mari pada kesempatan ini kita akan belajar bahwa keselamatan yang dikerjakan Tuhan Yesus adalah dengan merobohkan tembok pemisah. Dalam Efesus pasal 2 ayat 14-16, Rasul Paulus berbicara tentang tembok pemisah yang ada di antara Allah dan manusia. Selama tembok pemisah ini ada, tidak ada kemungkinan persekutuan antara Tuhan dan manusia. Demikian kata Paulus dalam Efesus 2 ayat 14-16. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Tembok pemisah atau penghalang yang disebutkan dalam Efesus pasal 2 ayat 14 secara historis mengacu pada tembok pemisah di Bait Suci di Yerusalem. Tembok ini memisahkan pelataran orang bukan Yahudi dari Bait Suci dan mengeluarkan orang-orang bukan Yahudi dari tempat kudus bagian dalam. Tapi tembok ini adalah gambaran dari penghalang rohani yang berdiri di antara Tuhan dan manusia, yang menghalangi akses manusia ke hadirat Tuhan. Orang-orang Yahudi dapat melalui tembok pemisah ini, tetapi hanya karena mereka memiliki jalan melalui sistem pengorbanan yang diberikan Tuhan, yang menunjuk pada pribadi dan karya Kristus, Mesias, Dia yang akan membuat perdamaian dan menghilangkan tembok pemisah. Studi Alkitab mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor rohani yang bersama-sama menjadi penghalang atau pemisah antara Tuhan dan manusia. Meskipun dosa adalah akar dari masalahnya, tetapi dosa bukanlah satu-satunya masalah. Berikut ini adalah tembok pemisah antara Allah dan manusia, yaitu kekudusan Tuhan, dosa manusia, dan ketidakbenaran. Karena bahasan yang relatif panjang dari masing-masing tembok pemisah ini, pertama-tama saya akan membahas tentang kekudusan Allah sebagai tembok yang memisahkan manusia dengan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering berpikir, Alkitab banyak berbicara tentang Allah yang adalah kasih. Faktanya lebih banyak yang dikatakan dalam Alkitab tentang kekudusan Tuhan daripada tentang kasih Tuhan. Dalam Yesaya pasal 57 ayat 15 dituliskan, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat-tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati,
untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Dalam Yesaya pasal 6 ayat yang kelima, Yesaya berseru, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Demikian juga Habakuk berbicara tentang kekudusan Tuhan. Dalam Habakuk pasal 1 ayat 13 dituliskan, "Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia?" Dalam Perjanjian Baru, Rasul Yohanes menulis dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang kelima, "Allah itu terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan." Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham mengakui Tuhan sebagai hakim atas seluruh bumi yang harus bertindak sesuai dengan keadilannya yang kudus. Kita bisa membaca itu di dalam Kejadian 18 ayat 25. Dan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8, Rasul Paulus menyebut Allah sebagai hakim yang adil, hakim yang benar. Dan dalam Ulangan pasal 32 ayat yang ke-4, Musa berbicara tentang karakter kudus dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak bagian lainnya menunjukkan pada kekudusan Tuhan yang sempurna dan menekankan fakta bahwa Tuhan tidak dapat dan tidak akan bertindak bertentangan dengan karakter kudusnya. Jika Dia kudus dan benar dalam semua yang Dia lakukan, bagaimana Dia bisa bersekutu dengan manusia berdosa atau sesuatu yang kurang dari kekudusannya yang sempurna? Kekudusan Tuhan meliputi dua hal, yaitu kebenaran sempurna dan keadilannya yang sempurna. Tuhan adalah kebenaran dan kesempurnaan mutlak. Tidak mungkin bagi Tuhan untuk melakukan kesalahan atau memiliki persekutuan dengan sesuatu yang kurang dari kebenarannya yang sempurna. Karena Tuhan juga adalah keadilan yang sempurna, yang bertindak sesuai dengan kebenarannya yang sempurna. Dia tidak dapat memihak atau tidak adil kepada makhluk manapun, dan Dia harus memperlakukan makhluk itu dengan keadilan yang sempurna. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal-hal yang tidak sempurna, hal-hal yang tidak kudus, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang berdosa harus dihakimi dan dipisahkan dari Tuhan. Itu sebabnya mari kita bersyukur, sebab keselamatan di dalam Tuhan berarti bahwa Dia merobohkan tembok pemisah dan berbicara tentang kekudusan Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus telah menguduskan kita melalui korban di atas kayu salib, supaya dengan kekudusan itu kita berlayak untuk beroleh persekutuan dengan Tuhan. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati.